Kita akan memulai dengan membahas sistem yang paling sederhana, yaitu sebuah muatan titik dengan besar plus Q. Dan kita anggap kita tidak tahu bagaimana medan listrik karena muatan titik plus Q tadi. Maka mengikuti prosedur hukum Gauss, pertama kita tetapkan arah garis medan, dan medan listrik karena muatan titik plus Q itu tentu saja arahnya adalah radial menjauh dari muatan. Lalu di mana posisi dengan medan listrik yang sama besar? Tentunya itu adalah titik-titik dengan jarak R yang sama dari muatan titik plus Q. Di titik tersebut, besarnya E itu adalah E pada arah radial keluar. Maka untuk menentukan permukaan Gauss, yang paling mudah adalah memilih permukaan bola dengan jari-jari R, di mana norma permukaannya itu adalah arah radial, sama dengan arah medan listrik. Kemudian muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss itu adalah plus Q itu saja, sehingga flux listriknya adalah Q dibagi dengan epsilon 0. Jika kita evaluasi flux listriknya yang besarnya itu adalah integral tertutup dari E.NdA, kita lihat bahwa medan listrik dan vektor normalnya itu sejajar, yakni pada arah radial. Dan karena nilai E itu sama pada setiap titik di permukaan Gauss, kita bisa keluarkan medan listrik itu dari integral, sehingga kita dapatkan bahwa flux itu sama dengan E dikalikan dengan luas permukaan bola tersebut, yakni E dikalikan dengan 4πr kuadrat. Dan karena flux itu sama dengan muatan yang dilingkup dibagi dengan epsilon 0, yakni Q dibagi dengan epsilon 0, maka jika kita samakan E dikalikan dengan 4πr kuadrat itu dengan Q dibagi dengan epsilon 0, kita akan dapatkan ekspresi yang kita kenal ini, yakni bahwa medan listrik karena muatan titik itu adalah 1/4π epsilon 0 dikalikan dengan Q per R kuadrat. Atau dengan notasi vektor, kita dapatkan bahwa medan listrik di setiap titik yang berjarak R dari muatan Q itu adalah 1/4π epsilon 0 dikalikan dengan Q dibagi dengan R kuadrat pada arah radial menjauh dari muatan. Jika kita gambarkan dengan grafik, maka medan listrik itu dia akan berubah terhadap posisi itu sesuai dengan fungsi 1/R kuadrat. Kita akan tinjau sistem berikutnya, yakni medan listrik di sekitar kulit bola bermuatan listrik seragam. Yang muatan totalnya itu adalah Q, yang besarnya itu adalah sigma dikalikan dengan 4πr kuadrat. 4πr kuadrat ini adalah luas kulit bola dan sigma ini adalah rapat muatan persatuan luas. Maka mengikuti prosedur hukum Gauss, kita pertama tetapkan arah garis medan dan kita tahu bahwa di bagian luar kulit bola itu arah medannya itu radial keluar. Sedangkan di bagian dalam, arah medan itu radial masuk ke dalam. Sehingga posisi dengan medan listrik yang sama besar itu tentu saja adalah titik-titik yang berjarak R dari pusat kulit bola. Dan jika kita tetapkan permukaan Gauss, yang paling mudah adalah sebuah permukaan bola dengan jari-jari R. Dan karena kita tahu ada medan di bagian luar, kita tetapkan sebuah permukaan Gauss di luar. Dan karena ada medan di bagian dalam, kita tetapkan sebuah permukaan Gauss di bagian dalam permukaan bola tersebut. Dan muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss di bagian luar tentu saja adalah seluruh kulit bola, sehingga yang dilingkup adalah Q dibagi dengan epsilon 0, sedangkan di bagian dalam permukaan Gauss di dalam ini tidak melingkupi muatan apapun, sehingga muatan yang dilingkup adalah 0. Jika kita evaluasi flux listrik pada permukaan Gauss yang berjari-jari R kecil itu, seperti prosedur sebelumnya, kita akan dapatkan bahwa flux itu sama dengan E dikalikan dengan 4π R kuadrat. Dan karena muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss di bagian luar itu adalah Q dibagi dengan epsilon 0, maka jika kita samakan, kita akan dapatkan bahwa medan listrik di bagian luar kulit bola itu adalah 1/4π epsilon 0 dikalikan dengan Q dibagi dengan R kuadrat pada arah radial. Ini mirip seperti bentuk medan listrik karena sebuah muatan titik. Sehingga kita dapatkan teorema kulit yang pertama bahwa di luar kulit bola yang bermuatan seragam, medan listrik yang ditimbulkan itu seolah-olah berasal dari muatan titik pada pusat kulit bola. Bagaimana dengan di bagian dalam? Karena muatan yang dilingkupi itu adalah 0, maka medan listrik di bagian dalam itu adalah 0. Sehingga kita dapatkan teorema kulit yang kedua bahwa di dalam kulit bola bermuatan seragam tidak ada medan listrik yang bekerja. Sehingga jika kita gambarkan medan listrik itu sebagai fungsi terhadap posisi, kita dapatkan bahwa medan listrik itu akan 0 sampai dengan kulit bola.
Kemudian di luar kulit bola dia akan berubah sesuai dengan fungsi 1/R². Sebagai latihan, silakan gunakan contoh yang lainnya. Misalnya kita punya suatu bola pejal dengan jari-jari R dengan rapat muatan seragam, atau bola pejal yang berongga dengan jari-jari rongga R1 dan jari-jari bola tersebut adalah R2 dengan rapat muatan yang juga seragam. Maka kita bisa tetapkan muatan totalnya itu menggunakan rapat muatan persatuan volume Rho dikalikan dengan volume bola, yakni 4/3 pi R/K3. Lalu kita bayangkan permukaan Gauss di bagian luar dan ada juga permukaan Gauss di bagian dalam untuk menentukan medan listrik di luar dan di dalam bola. Demikian pula dengan bola pejal berongga tersebut. Kita bisa tetapkan muatan totalnya menggunakan rapat muatan persatuan volume. Kemudian kita bayangkan permukaan Gauss di luar, di bagian bola, dan di bagian rongga untuk mendapatkan medan listrik pada ketiga daerah tersebut.